kemarin kata berdebat yang keempat ya, berdebat Ya, yang keempat. Nah, gimana? Berdebat yang keempat untuk capres cawapres kan? Untuk cawapres yang terakhir, yang kelima Terakhir ya. penutup ya. Ya. Nah, gimana Putih ngomong-ngomong tentang hasil apa namanya evaluasi perdebatan kemarin? Kebetulan salah satu subtemanya itu kan agraria. Iya, iya. Agraria itu, dan kebetulan ada masyarakat adat. Kan ini kan berkaitan. Hmm. Jadi kalau masalah debat, saya ingin membagi dua. Pertamanya kita bicara masalah substansi Daripada perdebatan itu sendiri. Yang kedua itu adalah masalah performance. Nah, karena performance itu juga ternyata menjadi rame sekarang kan gitu. Jadi gini, saya fokus aja ke yang terkait dengan agraria. Ya. Jadi kemarin untuk agraria itu pertanyaannya dari panelis itu kan masalah reforma agraria. Reforma agraria itu kan intinya itu adalah penataan ulang gitu ya, pembaruan agraria. Jadi kenapa ada reforma agraria itu karena ada TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Itu mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya agraria. Nah, itulah yang kemudian seperti yang dikatakan Cak Imin itu tahun 2018 ada yang namanya Perpres reforma agraria. Tahun 2018 Perpresnya nomor 86. Tapi sebetulnya mungkin menurutnya Cak Imin itu begini, kan sebetulnya reforma agraria ini peraturannya kan sudah ada. Kalau misalnya paslon 2 kemarin akan gitu kan gitu, kami akan begini, kami akan begitu dan akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan kan gitu. Nah, menurut Cak Imin itu kan sudah ada dia buat perpres sendiri, kenapa itu tidak dilaksanakan kan gitu. Seharusnya reforma itu intinya itu karena dia dari Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian muncul TAP MPR 9 nomor tahun 2001 yang memerintahkan kepada presiden gitu untuk melaksanakan pembaruan agraria. Jadi sebetulnya ruh daripada Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah keadilan di dalam hal penguasaan tanah. Sehingga, nah ini, jadi maksudnya kalau UUPA itu yang dibagi itu untuk redistribusi lahan kepada petani, bukan pengusaha. Rata-rata petani yang memiliki lahan loh, rata-rata mereka hanya 0,5 hektar. Bagaimana mau melakukan redistribusi sedangkan kalau mereka mau menggarap tanahnya pupuk langka, pupuk kan nggak ada, gitu. Nah, jadi di situ kan ditengarai, diindikasikan kan gitu. Ini siapa yang bermain pupuk ini? Sehingga kok sulit sekali mendapat pupuk, ya. Zaman Orde Baru itu ada namanya Klom Pencapir, namanya presiden. Nah, ingat ya. Pupuk itu disubsidi diberikan sampai berlimpah-limpah. Akhirnya swasembada pangan itu. Tapi di balik itu kan memang ada juga konflik-konflik agraria. Sebetulnya itu bagaimana itu bisa diselesaikan. Tetapi menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, justru 9 tahun di masa pemerintahan sekarang ini malah bertambah konfliknya. Ada sekitar 1.700 konflik agraria yang muncul, ya kan? Nah, terus ada sekitar 1.600 orang yang dikriminalisasi karena mereka mempertahankan hak atas tanahnya. Informasi dari paslon nomor 2 ya, kalau nggak salah itu kan ada 1,5 juta hektar. Nah, maksudnya gini, kan ada 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, tetapi itu bukan tanah yang itu memang punyanya orang, memang tapi informasi terakhir katanya itu data itu malah keliru, bukan? Tetapi memang itu bukan redistribusi itu memang memberi sertifikat kepada orang yang memang sudah tanahnya itu sudah miliknya sendiri kan? Iya, tanah milik sendiri. Kemudian
mestinya itu kan ada tanah-tanah, kan ada peraturan juga, peraturan pemerintah mengenai tanah terlantar. Iya. Seharusnya kalau orang diberikan hak atas tanah, dalam 2 tahun dia tidak manfaatkan tanah itu sesuai dengan pemberiannya, misalnya dia diberi HGU, hak guna usaha, 2 tahun nggak dimanfaatkan, mestinya itu kategorinya tanah terlantar, bisa diambil lagi sama pemerintah gitu. Jadi kalau kita melihat kemarin kan dari perdebatan sebelumnya kan gonjang-ganjing masalah tanah ini kan begitu luar biasa ya. Nah, sampai paslon nomor 2 itu mengakui bahwa betul bukan 350.000, bahkan dia bilang 500.000 hektar. Nah, pertanyaannya kan kondisi kita seperti ini. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau paslon nomor 2 itu dengan kesadarannya mengembalikan kepada pemerintah. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Tri Sulistiawarni, notaris senior ya. Sekaligus sebagai pengamat politik ya. Nah, Bu Tri gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pilpres sudah tinggal hitungan 3 minggu lagi ya. Kalau nggak salah 14 Februari. 3 minggu lagi kita merayakan pesta demokrasi yang penuh hiruk pikuk. Kemarin kata berdebat yang keempat ya. Berdebat yang keempat. Nah, gimana? Berdebat yang keempat untuk capres cawapres kan? Untuk cawapres itu. Kalau yang kemarin itu yang 1, 2, 3, yang keempat nanti tanggal kalau nggak salah bulan Februari ya. Yang terakhir yang kelima ya. Penutup ya. Nah, gimana Putih, ngomong-ngomong tentang hasil evaluasi perdebatan kemarin itu dari sisi kaum mak-mak nih. Gitu. Sebenarnya bukan dari kaum mak-mak lah ya. Kita artinya dari gini. Kebetulan salah satu subtemanya itu kan agraria. Iya, iya. Agraria itu, dan kebetulan ada masyarakat adat. Kan ini kan berkaitan kan gitu. Jadi ada pembangunan berkelanjutan kalau nggak salah ya. Di samping mungkin lingkungan hidup dan macam-macam gitu. Tetapi karena salah satu memang yang sesuai dengan bidang pengetahuan saya aja gitu, itu kan ada masalah agraria. Jadi kalau masalah debat, saya ingin membagi dua. Pertamanya kita bicara masalah substansi daripada perdebatan itu sendiri. Yang kedua itu adalah masalah performance. Nah, karena performance itu juga ternyata menjadi rame sekarang kan gitu. Jadi gini, saya fokus aja ke yang terkait dengan agraria. Ya. Jadi kemarin untuk agraria itu pertanyaannya dari panelis itu kan masalah reforma agraria. Betul. Walaupun sebetulnya kaitan dengan agraria itu harusnya kalau dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan itu kan luas. Tapi kemarin pertanyaannya yang muncul itu kan satu masalah reforma agraria. Dari ketiga paslon itu semua mempunyai visi misi atau mempunyai gagasan yang menurut saya semuanya baik kalau level gagasan kan gitu. Hanya saja begini, karena paslon 2 itu kenapa saya sorotin paslon 2, mereka itu kan ibaratnya sepertinya adalah representasi dari pemerintah sekarang. Nah, ya toh, sehingga kalau mereka ngomong kami akan begini, itu ya sebetulnya dia harus mengulas juga yang sudah terlaksana 9 tahun ini apa gitu loh. Itu harus, jadi jangan cuma bilang akan karena mereka representasi dari pemerintah sekarang. Dan memang sudah secara gamblang, itu sudah bukan rahasia lagi, kita semua sudah tahu bahwa presiden itu memang sangat amat menyokong paslon 2 ini dengan berbagai pelibatan aparat, menteri-menteri juga menjadi tim sukses kan gitu. Nah, ibaratnya kita sudah tahu lah itu. Dan dia juga mengusung keberlanjutan kan gitu. Kalau satu
nomor 1 perubahan, nomor 2 keberlanjutan, dan nomor 3 saya nggak tahu itu temanya apa. Antara perubahan, keberlanjutan, dia apa? Kayaknya dia mungkin perbaikan mungkin ya, seperti itu. Nah, terkait dengan reforma agraria kemarin yang menjadi pertanyaan itu adalah reforma agraria dalam subtema agraria itu. Reforma agraria itu kan intinya itu adalah penataan ulang gitu ya, pembaruan agraria. Jadi kenapa ada reforma agraria itu karena ada TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Itu mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya agraria. Nah, itulah yang kemudian seperti yang dikatakan Cak Imin itu tahun 2018 ada yang namanya Perpres reforma agraria. Tahun 2018 Perpresnya nomor 86. Tapi sebenarnya itu sudah dicabut. Perpres itu. Ini ada Perpres yang baru. Tahun 2023. Nomor 2023 bahkan. 2023 barusan. Belum lama ya. Itu nomor 62, Perpres nomor 62 tahun 2023. Nah, ini mencabut yang 2018 tadi. Tapi sebetulnya mungkin menurut kalau mungkin maksudnya Cak Imin itu begini. Kan sebetulnya reforma agraria ini peraturannya kan sudah ada. Kalau misalnya paslon 2 kemarin akan gitu kan gitu. Kami akan begini, kami akan begitu dan akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan kan gitu. Nah, menurut Cak Imin itu kan sudah ada dia buat Perpres sendiri, kenapa itu tidak dilaksanakan kan gitu. Kenyataannya memang di dalam Perpres itu seperti yang kata Pak Mahfud, itu dimasukkan masalah legalisasi aset. Jadi bukan sekedar redistribusi. Seharusnya reforma itu intinya itu karena dia dari Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian muncul TAP MPR 9 nomor tahun 2001 yang memerintahkan kepada presiden gitu, untuk melaksanakan pembaruan agraria. Artinya di situ termasuk penataan ulang ya terkait dengan redistribusi lahan. Jadi sebetulnya ruh daripada Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah keadilan keadilan di dalam hal penguasaan tanah. Ya kan? Itu maksudnya. Sehingga para petani itu, nah ini, jadi maksudnya kalau UUPA itu yang dibagi itu untuk redistribusi lahan untuk petani, bukan pengusaha, ya kan, petani. Petani itu diberikan lahan, kan itu minimal 2 hektar. Nah, sekarang ini kan seperti yang kemarin diungkap, baik Prof. Mahfud dan Cak Imin kan, rata-rata petani yang memiliki lahan loh ya, yang memiliki lahan itu kan rata-rata mereka hanya 0,5 hektar. Itu pun yang banyak adalah penari gurem yang malah cuma 0,25 dan ada buruh tani. Mereka cuma menggarap punya orang. Inilah potret daripada petani kita kan gitu. Kemarin kan sudah diulas bahwa dengan seperti itu, apalagi sekarang, bagaimana mau melakukan redistribusi sedangkan kalau mereka mau menggarap tanahnya pupuk langka. Pupuk kan nggak ada, ya kan? Kendalanya ya. Saya punya tanah sawah sedikit gitu ya di daerah. Itu juga memang kita punya uang pun belum tentu dapat pupuk. Itu kendalanya ya. Iya, luar biasa kelangkaan pupuk ini. Gitu. Nah, jadi di situ kan diindikasikan kan gitu. Ini siapa yang bermain pupuk ini? Sehingga kok sulit sekali mendapat pupuk. Ya. Zaman Orde Baru, waktu masa Orde Baru, terlepas dari segala kekurangannya juga yang akhirnya direformasi kan gitu, dijatuhkan kemudian reformasi. Itu ada namanya Klom Pencapir, namanya presiden. Nah, ingat ya? Presiden itu selalu berkomunikasi langsung dengan petani, para petani.
pupuk itu disubsidi diberikan sampai Iya. berlimpah-limpah. Akhirnya swasembada pangan Iya, itu betul. bisa terrealisasi pada saat itu. Hmm. Kemudian yang tidak mempunyai lahan ditransmigrasikan dan di tempat yang baru itu betul-betul setiap keluarga diberikan 2 hektar. 2 hektar lahannya. Ya kan? Ya. Nah itu 2 hektar dan kalau tidak salah ketika mereka baru menggarap itu kan otomatis belum panen. Mereka dijamin hidupnya kalau nggak salah itu diberikan kasih modal ya. semacam semacam kayak uang apa gitu ya, itu selama saya lupa apa itu 2 tahun atau berapa itu loh. Seperti itu loh mengatur petani itu. Nah, memang setelah itu apa namanya ya, yang namanya, tapi di balik itu kan memang ada juga konflik-konflik agraria zaman waktu Orde Baru kan juga sudah ada. Sebetulnya itu bagaimana itu bisa diselesaikan. Tetapi menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria KPA, justru 9 tahun di masa pemerintahan sekarang ini malah bertambah konfliknya. Ada sekitar 1.700 konflik agraria yang muncul di dalam 9 tahun terakhir ini. 1.700 kasus yang muncul konflik agraria. 9 tahun ini, itu menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria. Ya kan? Nah, terus ada sekitar 1.600 orang yang dikriminalisasi karena mereka mempertahankan hak atas tanahnya. Jadi ada lain dan lain-lain lah. Sehingga ketika berbicara itu kami akan ya, itu mestinya lo yang terjadi itu seperti apa? Dia punya Perpres tahun 2018 mengenai itu reforma agraria. Nah, di situ dimasukkanlah legalisasi aset, sehingga kemarin yang namanya apa ya, pensertifikatan melalui program PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap yang memberikan sertifikat kepada banyak masyarakat yang bidang tanahnya belum bersertifikat itu masuk ke dalam bagian reforma agraria gitu. Tetapi redistribusinya justru yang itu masih jauh dari memenuhi itu loh, untuk membagi itu. Informasi dari paslon nomor 2 ya. Kalau nggak salah itu kan ada 1,5 juta hektar. Nah, bukan hektar. Maksudnya gini, kan ada 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, tetapi itu bukan tanah yang itu memang punyanya orang, memang Iya, tapi informasi terakhir katanya itu data itu malah keliru, bukan 1,5 juta, 126 juta waktu itu yang belum. Nah, dengan adanya PTSE mulai tahun 2018 sampai saat ini itu sudah berhasil disertifikatkan 110 juta. 110 juta bidang tanah. Tapi itu maksudnya memberi sertifikat orang yang memang sudah punya ya. Yang 1,5 juta itu apa yang dimaksud 1,5 juta? Yang itu ramai di perdebatan di medsos itu. Data itu ternyata salah. Itu mungkin kan ada lagi yang masalah food estate itu kan juga berapa juta hektar, mungkin 1,5 juta atau berapa, atau mungkin itu saya juga nggak tahu persis. Yang pasti data yang disampaikan 1,5 juta itu diluruskan oleh mereka ya. Makanya saya nggak begitu ini juga yang 1,5 juta. Yang saya tahu bahwa memang ada 110 juta bidang tanah yang bersertifikasi melalui program PTSL. Tetapi memang itu bukan redistribusi itu memang memberi sertifikat kepada orang yang memang sudah tanahnya itu sudah miliknya sendiri kan? Iya, tanah milik sendiri. Sebetulnya itu juga bagus ya, bagus, artinya orang menjadi apa ya, mempunyai bisa mendapatkan sertifikat dengan mudah. Biasanya kan orang membuat sertifikat itu kan katanya bertele-tele di kelurahan di mana kan juga mahal ya. Nah, dengan adanya ini kan lumayan kan sudah berhasil itu. Tetapi sebetulnya reforma agraria itu kan tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Justru yang redistribusi itu
kira-kira apa sih yang menjadi objek yang harus didistribusikan? Kalau di dalam Perpres itu kan disebut TORA, tanah objek reforma agraria. Nah, itu kan ada dari kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan, misalnya orang diberikan HPA di situ, terus ada pelepasan kawasan hutan, atau memang ada kebijakan dari pemerintah bahwa itu kawasan hutan itu dilepaskan sehingga bisa digunakan untuk keperluan yang lain karena itu dimanfaatkan dengan lain, atau HGU yang memang sudah berakhir tidak diperpanjang. Menurut paslon 2 itu kan seperti itu. Memang iya seperti itu. Kemudian mestinya itu kan ada tanah-tanah, kan ada peraturan juga, peraturan pemerintah mengenai tanah terlantar. Seharusnya kalau orang diberikan hak atas tanah, dalam 2 tahun dia tidak manfaatkan tanah itu sesuai dengan pemberiannya, misalnya dia diberi HGU, hak guna usaha, 2 tahun nggak dimanfaatkan, mestinya itu kategorinya tanah terlantar, bisa diambil lagi sama pemerintah gitu. Hanya saja begini, terus terang mengenai HGU ini sekarang ini untuk mengakses data dan informasinya itu sangat tertutup. Gitu loh. Sehingga memang ada sebagian kelompok ya mungkin ormas apa itu yang sempat dia menggugat lah kepada pemerintah terkait dengan KIP ini, mengenai keterbukaan informasi publik ini, gitu. Sebetulnya siapa sih yang punya ratusan ribu hektar itu? Ya, bahkan itu ada salah satu paslon katanya punya 500.000 hektar. Iya, nah itu kan artinya sekarang kalau itu kita sudah tahu ya, sudah orang, tapi apakah dari 500.000 hektar itu sekarang digarap semua? Nah itu kan yang kita, apa mungkin terlantar negara itu bisa ngambil lah, itu harusnya tanah-tanah yang seperti inilah yang harusnya menjadi objek TORA tadi, redistribusi, harusnya itu segera tetapi yang ada itu justru pemerintah mengambil tanah punya BUMN, punya Perum Perhutani, 1,5 juta hektar. 1,5 juta. Jadi kalau kita melihat kemarin kan dari perdebatan sebelumnya kan gonjang-ganjing masalah tanah ini kan begitu luar biasa ya. Nah, sampai paslon nomor 2 itu mengakui bahwa betul bukan 350.000, bahkan dia bilang 500.000 hektar. Nah, pertanyaannya kan kondisi kita seperti ini. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau paslon nomor 2 itu dengan kesadarannya mengembalikan kepada pemerintah. Nah, itu begini. Ada lagi di dalam Perpres tadi, itu mewajibkan semua pemegang HGU itu harus memberikan 20% loh kepada masyarakat petani. Ya, daripada dia cuma gonjang-ganjing menjelaskan bahwa tanah saya sebetulnya 5.000 hektar bla bla, lebih baik dia karena sudah menjadi pengetahuan publik, dia juga menyadari bahwa dia ini berpihak kepada masyarakat luas dengan logowo, ya kan, ini kan indah kan? Dengan logowo saya terbuka dalam perdebatan ini, saya kembalikan kepada pemiliknya, pemerintah, kan enak. Kalau harapan kita yang itu ya gitu, karena gini, yang 20% kewajiban ini pun itu kita belum tahu loh. Iya, makanya semua, itu kan baru satu orang yang ketahuan, yang belum lainnya kan. Nah, makanya artinya apakah ini juga sudah komitmen mereka 20%? Kita juga nggak tahu. Yang saya bilang tuh karena sulitnya mengakses data itu. Siapa sih yang sudah memenuhi komitmennya, kewajibannya itu? Semua data ya dari Kementerian Agraria, karena dia yang ditunjuk di dalam Perpres itu menjadi pengawas. Itu kewenangan siapa sih, Putri, kalau masalah itu mengatakan? Itu Kementerian Agraria itu loh. Ya, Agraria selama ini kan tutup apa namanya? Menutup. Nah, iya itu siapa yang punya hak untuk membuka akses ini supaya masyarakat juga tahu bahwa ada sekian juta hektar. Sebetulnya kalau ada undang-undang itu kan keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban pemerintah harus membuka, harus transparan. Nah, tetapi kalau misalnya dia tidak transparan,
Lah terus siapa yang menegur? Kan harus presiden. Mari kembali ke BPN ya. Lah iya, tapi memang BPN yang ditugasi untuk mengawas. Bukan BPN, Kementerian Agraria ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap kewajiban 20%. Iya kan, karena gonjang-ganjing ini ramai, suasana mau menjelang Pilpres ini kan alangkah baiknya ya sekaligus dibuka ya sekalian kan. Mestinya, sehingga kita tahu. Nah, artinya yang saya bilang ruhnya UUPA tadi memang sebetulnya untuk redistribusi tanah pertanian supaya ada tidak ada ketimpangan di dalam penguasaan itu. Di samping itu memang tujuannya untuk menyejahterakan petani, ya kan? Itu memang ruhnya itu seperti itu, sehingga tidak ada ketimpangan di dalam penguasaan lahan. Nah, artinya ketika seperti itu memang terjadi sejak mungkin zaman Orde Baru adalah HGU yang luasnya luar biasa itu kan. Nah, kalau memang komit dan dengan aturan itu ya mestinya ya jangan ditambah lagi, artinya nunggu sampai yang itu selesai kan gitu. Terus bagaimana ini harus di 20% harus dibagi apa bagaimana kan itu sebelum diberikan lagi yang lain. Nah, ini kan ditambah, ditambah diberikan lagi yang lain. Jadi himbauan kita ya sebagai pemerhati publik ya, yang konsentrasi dari bidang pertanahan ya, alangkah indahnya, alangkah baiknya proses di Pilpres ini salah satu paslon itu yang memang sudah terang benderang menguasai itu dia secara terbuka aja, sekaligus juga mungkin yang menghimbau lain-lainnya kan pengusaha-pengusaha lainnya ini loh keberpihakan kepada buat bangsa dan negara ini kepada rakyat ini ya kita kembalikan sesuai aturan main kan gitu kan. Makanya artinya itu kalau berharap dari mereka ya apakah iya dia memang harusnya pemerintah sih yang cuman ya itu kenapa peraturan itu sudah ada perpresnya tapi memang kok nggak dilaksanakan kan gitu. Yang dilaksanakan itu memang legalisasi aset. Dia ditambah di situ ada legalisasi aset gitu loh. Sebetulnya itu juga program yang baik juga gitu, program yang baik juga. Ya makanya kan mumpung lagi pesta demokrasi, menunjukkan satu itikat baik, kepengen menang kan, kepengen menang berambisi untuk memerintah ya, tunjukkan kepada publik nih. Kalau saya tuh punya misi visi di antara misi visi yang lainnya ini karena sudah terbuka di publik ya udah aja satu namanya seperti apa kan gini, enak. Kita berharap bagi nanti siapa yang memerintah itu laksanakanlah itu gitu loh, laksanakan itu. Nah kepada yang memang sudah diberi HGU tadi yang 20% itu minimal loh. Ya, itu kan tunjukkan memotivasi yang lainnya kan. Kan banyak nih kan yang kita tahu persis ya. Nah, nggak sedikit kan yang punya lahan jutaan hektar. Terus kemudian begini kan, terkait dengan itu saya jadi ingat. Kan kemudian Capres Paslon 2 ini kan di dalam kampanyenya di mana-mana berpidato di mana-mana. Dia kan mengatakan, itu HGU, itu tanah negara. Bukan tanah saya, itu tanah negara. Loh, kok begitu? Maksudnya ya gini loh, namanya sudah diberikan hak guna usaha, berarti dia kan sebagai pemegang hak itu. Berarti tanah itu dalam penguasaan dia. Ya berarti mau dibilang itu tanah negara, ya nggak bisa lagi. Tanah negara itu artinya tanah yang dikuasai langsung oleh negara ya, karena di sistem hukum pertanahan kita kan tidak ada yang namanya negara memiliki tanah, hanya menguasai langsung gitu tanah itu. Itu kalau belum dilekati hak apapun. Tapi kalau sudah dilekati hak apapun, ya artinya dia full menguasai, itu sama dengan memiliki kan, selama berapa tahun yang diberikan, maksimal kan 35 tahun kalau HGU, bisa diperpanjang lagi 25 tahun. Nah, maksudnya kalau dia mengatakan ini bukan tanah saya, itu kan tanah negara, ya sebetulnya ya dia sendiri yang salah gitu loh. Kenapa? Artinya kalau dia mengatakan bahwa ini ada penyesatan, yang menyesatkan itu justru yang ngomong seperti itu. Kan dia sempat
menuduh ya di debat itu bahwa jangan menyesatkan gitu loh kepada entah paslon 1 kalau nggak salah ya, jangan menyesatkan. Nah, tapi dia menyatakan begitu ya sama dengan dia memberikan informasi yang sesat dong. Karena HGU sudah diberikan kepada dia, kemudian dia bilang itu tanah negara, ya enggak, dia pemegang. Kalau misalnya, jadi secara keperdataan dia itu kan dengan adanya dia menguasai itu kan bisa dia jual, bisa dia kan itu kan, ya kan bisa dialihkan maksudnya kan gitu, bisa dia memanfaatkan tanah itu dan semua manfaat dari tanah itu ya kemana emang ke negara kecuali pajak kan ke dia juga. Jadi kalau dia bilang itu tanah negara, kalau negara mau ambil silakan kan gitu. Ya kan, negara mau ambil. Itu cuma emosi aja itu, emosi sesaat. Kalau memang itu tanah negara, kenapa negara mau ambil? Putri, kembali lagi ke debat ini kan, selain masalah agraria kan banyak juga yang menarik ya, menarik dari etika. Nah itu yang maksud saya, ini kan kita berbicara masalah substansi, sudah kan? Oke, masalah substansi. Hanya saya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa masalah pertanahan itu bukan hanya reforma agraria, karena memang muncul satu pertanyaan hanya itu. Tetapi di dalam debat-debat itu, termasuk ke pembangunan kota, pembangunan keberlanjutan, itu kok tidak ada yang membahas masalah perumahan rakyat. Nah ini kan terkait juga sebetulnya, karena mengapa perumahan rakyat itu harus dipikirkan? Kan kemarin dibahas juga faktor pertanian di mana orang sudah tidak mau lagi bertani karena dengan kelangkaan pupuk dan segala macam itu, sehingga orang cenderung ke kota menjadi kaum urban, urbanisasi. Nah, urbanisasi itu juga akhirnya persoalan berikutnya adalah timbulnya permukiman kumuh di perkotaan. Nah, itu kan berkaitan semua. Nah, permukiman kumuh di perkotaan itu kan harus juga diatasi. Mengatasinya apa? Nah, mengatasinya yaitu sebetulnya bagaimana mengatur lahan, karena ketersediaan lahan di perkotaan itu kan semakin sedikit. Kalau urbanisasi terus-terus itu seperti apa kan gitu. Nah hulunya mungkin kalau mereka dari petani ya itu kan harus dibuatkan aturannya lah, solusinya supaya pertanian itu bisa hidup, dan itulah yang tujuan reforma agraria itu kan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan juga memberikan keadilan dalam penguasaan tanah, juga memberikan keseimbangan lingkungan hidup. Kan itu tujuannya yang kemarin sudah dibahas semua itu. Nah, jadi saya hanya ingin tambahkan, walaupun tidak ada di dalam tema debat untuk siapa nanti, itu juga harus dipikirkan mengenai perumahan rakyat. Itu. Nah, sekarang kita beralih ke yang kedua adalah performance. Nah, ini performance ini menjadi rame ketika paslon 2 ini berulah. Saya tidak menyebut yang 1 dan 3 karena memang yang berulah buat gimmick-gimmick kan yang paslon 2. Yang menjadi rame sekarang kan dari gimmick-gimmick itu. Luar biasanya gimmick-gimmick itu, saya sendiri berkali-kali aduh gitu ya. Ini rasanya apa ya? Di samping gimmick yang dia pertontonkan seperti itu, juga dari segi cara dia bertanya, cara dia itu kok cenderung melecehkan. Ya, inilah akibat daripada tidak ada ketegasan dari penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Kan sebelumnya sudah pernah terjadi. Seharusnya sudah ada teguran yang resmi kan, sehingga tidak terulang kembali. Nah, kemarin itu katanya ada teguran, tapi ya biasa cuma pelanggaran. Iya, makanya kalau tidak serius kan jadi seperti ini. Sama juga pelanggaran-pelanggaran masalah Bawaslu. Rame nih Bawaslu, tapi tidak ada yang konkret hukumannya apa, seperti bagi-bagi duit. Sampai sekarang kan orang masih bagi-bagi duit. Kan ini kan ada bagi-bagi duit, bagi-bagi coklat, bagi-bagi susu. Yang lebih parah lagi, bagi-bagi sembako. Menteri lagi, menteri yang lagi menjabat gitu, bagi-bagi. Nah itu karena
Bawaslu cuma Bukan sembako, bansos loh. Iya, bansos. Bansos itu berarti kan anggarannya APBN toh. Iya, makanya yang membagi itu menteri. Iya, betul. Gitu loh, dengan bangganya itu. Nah, ini juga Bawaslu juga nanti ditegur. Nah, cuma begitu-begitu aja gitu. Jadi tidak memberikan proses pembelajaran. Kembali lagi seperti yang etika ya, debat tadi. Artinya begini. Kalau dilihat dari artinya penilaian netizen ya, penilaian masyarakat, itu sebetulnya dia kan sudah secara apa ya, itu sudah runtuh lah semua dia punya karena etika. Jadi gini, sudah ini perdebatan ketiga ya. Untuk Wapres sudah selesai. 4 ya. Iya, Wapres sudah selesai kan, sudah 2 kali. Kan Capres 2 kali, Wapres 2 kali kan. Tinggal terakhir nanti kan Capres. Iya. Nah, Wapres ini kemarin kan anti klimaks ya kalau kita lihat kan. Iya. Nah, dari 4 kali debat itu selalu paslon 2 tuh meninggalkan kenangan yang akhirnya menjadi apa ya? Menjadi istilah baru di dalam masyarakat. Nah, yang pertama misalnya akhirnya sekarang orang apa-apa kan sorry ya. Sorry ya kan gitu. Itu hanya sesuatu menurut saya itu sindiran yang harusnya malu gitu. Itu sindiran masyarakat menilai bahwa itu sebenarnya tidak baik. Itu yang kedua yaitu singkatannya ada SGIE. Sekarang orang kacau singkatan apa begini kan gitu. Nah, yang ketiga omon-omon. Sekarang apapun kan orang kalau ngomong ayo omon-omon kan gitu. Itu kan yang keempat yang kemarin masalah yaitu tadi yang gimmick itu tadi. Jadi paslon 2 itu selalu meninggalkan sesuatu lah di masyarakat itu yang menjadi bahan olok-olok. Ya kan buat kita ini sebagai pemerhati publik ya, kita juga prihatin ya. Bangsa kita kan bangsa besar, orang-orang cerdas banyak, orang-orang hebat banyak, profesor, doktor, kan banyak sekali kan. Kita termasuk salah satu bangsa yang di dunia ini menjadi perhatian kan. Tapi dengan kejadian kemarin, berarti saya malu di dunia internasional ya. Iya betul. Jadi begini, kalau di mata kita sebetulnya melihat reaksi publik yang seperti itu gitu loh, apakah dia itu akan masih mendapatkan sokongan suara yang baik gitulah, yang menurut mereka itu misalnya satu putaran itu kalau melihat reaksi publik. Tapi kita tidak tahu nanti yang terjadi seperti bagaimana kan gitu. Makanya dari yang debat ini, nah di situ juga yang saya prihatin ada pihak-pihak itu yang justru membenarkan, saking dia mau membela jadi membenarkan, seolah-olah lah zaman sekarang ini yang namanya Gen Z muda itu sebetulnya kan nilai sopan atau apa sudah nggak perlu lagi. Nah itu yang saya prihatin itu seperti itu, nggak perlu karena berbeda dengan generasi yang dahulu. Sehingga sekarang itu sebenarnya nggak perlu. Nah itu kan sesuatu tapi kan itu salah. Kan menjadi contoh yang buruk ya. Nah itu makanya ada yang membela seperti itu. Iya, kenapa sudah jelas-jelas salah, padahal, masih dibela gitu loh. Padahal yang namanya etika itu sampai kapanpun, sampai dunia kiamat pun, itu kan tetap ada yang namanya etika itu, nilai etika dalam kita bersosialisasi. Apalagi kita di dalam agama pelajaran sekolah dulu ya nggak tahu sekarang sekolah nggak ada pelajaran budi pekerti ya. Tapi menurut saya orang-orang tua sekarang juga masih banyak kok yang bela juga ada aja Bu tadi ya trik-triknya ya. Wah setelah perdebatan Gibran tuh dengan bahasa Arab meminta maaf langsung katanya hari itu juga meminta maaf. Loh ini apa? Ini kan perdebatan ini kan perdebatan ilmiah kan, kemampuan untuk memimpin negara kan, nggak main-main kan. Nah tiba-tiba setelah perdebatan banyak kesalahan-kesalahan hanya cukup dengan minta maaf dari bagian-bagian dari pendukung ini sudah minta maaf dengan jiwa besarnya dia minta maaf. Ya artinya gini loh, orang mau minta maaf mau apa ya sudahlah, dia salah minta maaf. Tapi kan yang namanya
kompetensi kan sudah terlihat, Iya. gitu loh. Kompetensi kan sudah terlihat, baik intelektualitasnya. Ya makanya kita sebagai bangsa malu ya. Betul, intelektualitasnya begitu, kemudian etikanya seperti itu, kan gitu. Nah kalau orang bilang kok selalu ya cenderung kan mungkin di medsos akhirnya muncul yang semacam olok-olokan gitu ya, dari itu, oh ini begini loh. Lah itu sudah konsekuensinya. Calon pemimpin, namanya memimpin itu ya berarti ya intelektualitas memadai, etikanya memadai kan gitu. Kemudian dari segi psikologi emosionalnya terjaga. Nah nomor satu religiusitasnya kan itu. Jadi ya kalau masyarakat artinya menilai ini ya terus kemudian secara itu diulas gitu loh di media, ya memang itu sudah resiko dia mau menjadi pemimpin ya gitu, sehingga masyarakat ya menilai gitu ya sekarang ini masalahnya kenapa saya juga ungkap karena memang ada pendukungnya ini kan juga saking mendukung jadi rasionalitas yang terkait dengan semua itu dihilangkan gitu, dihilangkan. Maka kita harus bisa cerdas dalam menilai. Putri sebagai emak-emak ya, sebagai ibu-ibu ya, melihat perilaku Gen Z katanya kan, itu malah dapat dukungan kan. Dia mengolok-olok ya, itu mengolok-olok kan, melihat itu kan yang menurut saya memang tidak patut ya, tidak patut, dan itu di luar adab ya, adab kesopanan sama sekali kan tidak ada gitu loh. Nah itu gimana Bu? Jangan dibilang itu Gen Z begitu, makanya saya nggak setuju kalau ada yang bilang gitu. Iya, ini mereka membela kan sekarang enggak. Gen Z yang sekarang itu yang punya adab itu banyak. Jangan dibilang Gen Z seperti itu. Hanya gara-gara 1-2 orang yang seperti itu. Gen Z itu tidak seperti itu. Yang punya adab, yang beretika itu juga banyak gitu loh. Nah kalau yang kemarin diperlihatkan itu tidak mewakili yang namanya Gen Z lah. memang tidak beretika aja gitu loh. Gen Z juga yang beretika banyak gitu loh. Saya ketemu misalnya sama anak-anak teman saya atau di mana lo mereka masih saling gitu ya, mereka masih ya itu Gen Z juga gitu. Tapi ya mungkin gini, ini mungkin dia tuh sudah sejak kecil anaknya pejabat, anaknya penguasa terus, sehingga dia hanya melihat orang selalu tunduk-tunduk sama dia. Karena posisi pada saat perdebatan itu dia kan merasakan bahwa saya ini kan anak presiden. Iya, dan dia mungkin memang dari kecil mungkin karena memang sudah seperti itu, sehingga dia nggak tahu kalau seandainya di luar sana itu orang akan mengkritisi, orang akan ini. Dia hanya tahu seputaran dia, selingkaran dia itu orang selalu hormat-hormat gitu ya. Iya, bahkan nama Thomas Lembong kan beberapa kali diungkit, akhirnya kan jadi rame kan. Nah, iya, tapi akhirnya membawa hikmah, jadi orang tahu Thomas Lembong itu seperti apa kan gitu. Jadi gini, seorang anak pejabat yang punya perilaku seperti itu berarti tidak dididik sama orang tuanya. Jadi bukan generasi sebentar, generasi sesat ya. Iya. Berarti tidak dididik. Harusnya kan gini, kalau walaupun anak pejabat, kalau bapaknya selalu memberi didikan bahwa sekalipun kamu anak pejabat, kamu harus tetap rendah hati, kamu harus melakukan gini-gini, kamu harus gitu. Ini banyak kan orang Solo ya, orang Solo kan terkenal kan halusnya, bahasanya, semuanya kan sangat terlihat. Tapi kalau kita diperdebatkan kembali sama sekali tidak kelihatan ya.
Ya, itu saya juga nggak tahu. Yang penting penilaian saya sebagai, misalnya tadi ditanyakan saya ibu-ibu, nah saya seperti itu karena saya juga prihatin, apa ya, terus terang apa mungkin kata-kata saya tadi berarti menuduh. Ya mau menuduh mau enggak itu loh hasilnya anaknya begitu. Iya. Iya kan? Berarti bagaimana cara orang tua mendidiknya Iya. sehingga anaknya jadi tetang petenteng. Tentang petenteng, Iya jadi kan? salah. Dia menganggap semua ini anak buahnya bapaknya kok. Iya. Saya boleh mau. Iya, contoh yang sederhana lagi. Dia kan tidak boleh keluar dari apa namanya di podium. Dia tetap keluar. Dia tidak anggap tuh larangan itu kan. Terus kemarin dia sempat, padahal sudah ada aturan kemarin untuk debat itu dibacakan. Iya. Tidak kalau berupa singkatan atau berupa kata asing harus dijelaskan. Itu juga tidak dijelaskan. Nah, terus dia tiba-tiba bertanya sama Pak Mahfud atau sama yang di Pak Mahfud kemarin menanyakan apa gitu ya, Pak In menanya apa ya, sama-sama itu. Nah, bukan berarti Pak Mahfud itu enggak paham loh. Sampai dia bilang, saya emang enggak menerangkan karena kan beliau profesor. Nah, kan gitu, coba bayangkan. Artinya gini, singkatan atau entah bahasa asing yang digunakan itu kan mungkin memang itu hanya diketahui oleh orang yang memang, contoh saya bilang tadi PTSL. Kalau saya nggak jelaskan, kan orang yang tidak ini dengan masalah pertanahan atau orang yang tidak sedang menjalankan itu, ya kan nggak ngerti PTSL. Ya, ini kan perdebatan ini kan bukan semacam kayak cerdas cermat kan. Ya. Ini jelas-jelas kan masalah visi misi bagaimana ngurus negara kan. Nah kan gini ceritanya, masalah itu akhirnya kan ditegur sama moderator. Sampai ditegur sama moderator. Ya kan. Nah, Pak Mahfud bukannya dia nggak mau, tapi kan Pak Mahfud ini yang sekali lagi saya bilang orang backgroundnya hukum, dia taat aturan, dia nggak mau dong tiba-tiba mau menjawab yang sebetulnya cara bertanya itu sudah melanggar dari SOP-nya lah kemarin debat itu yang dibuat oleh KPU gitu loh. Nah berarti dikembali kepada KPU ya. Nah iya begitulah, kurang lebih begitu loh. Ya. Jadi penilaian saya begitu. Jadi kalau masalah substansinya tadi sudah jelas bahwa apa namanya paslon 2 itu sebetulnya harus dia berkaca kepada apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang sih, itu loh, banyak sebetulnya masalah-masalah itu yang tidak malah muncul konflik baru. Iya. Jadi dari perdebatan ini Bu Tri, kita meningkat ke situasi politik terkini ya, kita bahas status session sendiri karena juga cukup menarik ya. Peta terkini ini banyak hal-hal yang penting nih yang menurut saya cukup menarik ya dan mendebarkan ya sebagai apa namanya pemerhati politik tuh ini ada apa lagi besok gitu. Ini tiap hari ini kita hitungan jam per jam nih terus persilatan politiknya yang luar biasa ya betul ya. Ya insya Allah. Baiklah, basic politik kenegaraan dengan Bu Tri sebagai pakar pertanahan ya, lebih sekian puluh tahun sebagai notaris ya, sehingga paham betul tentang apa namanya masalah pertanahan. Tapi waktu kita ini tidak cukup ya, ini hanya baru kulitnya saja ya, tidak cukup karena ini perlu panjang lebar ya, apalagi kita menyampaikan data-data yang secara lebih lengkap lagi. Nanti ada session khusus betul ya, insya Allah. Terima kasih banyak waktunya Bu Tri. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya.